Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan waktu untuk saya menyiapkan tugas ini. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga tetap tercurahkan. Yang saya hormati Bapak Zulfikar Busra MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 1 dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih telah membimbing saya dalam memahami materi pada penugasan ini, terutama kepada Saudari Rahmadani. Terima kasih atas PPT-nya. Baiklah, perkenalkan saya Elma Gita Sukmara. Di kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai integral tentu yang saya pahami. Jadi integral itu terbagi atas dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Namun yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu integral tentu. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai integral tentu, yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa sih itu integral. Jadi integral adalah sebuah penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika yang berbentuk penjumlahan kontinu yang terdiri atas anti turunan atau keterbalikan dari turunan, di mana integral dan inversnya merupakan salah satu operasi utama dalam kalkulus. Kemudian, dalam sejarah, seorang ilmuwan Yunani bernama Archimedes menjadi yang pertama menemukan gagasan tentang integral. Archimedes menggunakan integral untuk memecahkan masalah dalam mencari luas sebuah daerah lingkaran dengan batasan parabola dari tali busur dan lainnya, atau disebut poligon atau sudut banyak. Nah, di sini Archimedes akan kita lihat penggunaannya dalam subbab pendahuluan luas. Kemudian pada berabad-abad selanjutnya ada ilmuwan bernama George Friedrich Bernhard Riemann yang punya andil besar mengembangkan ilmu integral. Gagasan dari beliau kemudian dinamakan dengan jumlah Riemann. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan luas. Sebelum kita masuk pada pembahasan integral tertentu, kita harus membahas terlebih dahulu mengenai pendahuluan luas, di mana masalah luas ini akan membawa kita kepada integral tentu. Kemudian untuk poligon dalam atau gambar tertutup di bidang yang dibatasi oleh luas garis lurus, masalah luas tidak menjadi persoalan sama sekali. Kita mulai dengan mendefinisikan luas sebuah persegi panjang sebagai panjang kali lebar, dan dari sini secara beruntun kita dapat menentukan turunan rumus untuk luas jajar genjang, segitiga, dan sembarang poligon. Untuk aproksimasi luas atau hampiran luas, untuk poligon dari dalam, perhatikan ketiga gambar ini dengan sisi yang beraturan yaitu 4 sisi, 8 sisi, dan seterusnya. Luas lingkarannya adalah limit ketika n mendekati tak hingga luas Pn atau area Pn. Kemudian untuk aproksimasi luas poligon dari luar, itu kita misalkan luas persegi 4-nya, persegi 8, dan segi 16-nya itu berada di luar area lingkaran. Kemudian kita menentukan luas lingkarannya apabila luas sama dengan limit n mendekati tak hingga luas Tn, di mana T ini adalah daerah lingkarannya. Selanjutnya kita masuk pada notasi sigma. Notasi sigma di sini akan kita gunakan untuk melakukan pendekatan dalam mencari luas daerah R pada lingkaran. Sebagai contohnya yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah 100 kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 100 I kuadrat. Dapat kita bayangkan apabila seluruh notasi ini kita jumlahkan secara manual, sedangkan ciri utama matematika adalah penggunaan cara yang ringkas untuk menampilkan ungkapan yang panjang. Karena itulah di sini kita membutuhkan yang namanya
notasi sigma, di mana notasi sigma sendiri ini artinya menjumlahkan atau menambahkan semua bilangan yang ditunjukkan pada bilangan di bawah sigma itu indeks sama dengan sekian sampai pada bilangan yang ditunjukkan yang pada daerah di atas sigma. Karena kemudian jika menggunakan notasi sigma, penjumlahan ini dapat kita sederhanakan menjadi A1 tambah A2 tambah A3 ditambah dan seterusnya plus AN sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI. Adapun notasi sigma jika didasarkan pada teorema kelinearan sigma, jika C suatu konstanta maka pertama, sigma I indeks sama dengan 1 sampai N CAI sama dengan C sigma I sama dengan 1 sampai N AI. Kemudian yang kedua itu sigma I sama dengan 1 sampai N AI tambah BI sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N AI plus sigma I sama dengan 0 sampai N BI. Pada bagian kedua ini bentuk yang pertama ini kita jabarkan menjadi dua bagian. Kemudian sama halnya dengan yang ketiga, hanya saja tandanya itu berubah jadi dari plus menjadi minus. Kemudian pada bagian yang nomor 1 ini konstantanya dipindahkan ke bagian depan sigma, dituliskan sebelum notasi sigmanya. Ada pula rumus jumlah khusus dalam notasi sigma. Yang pertama itu sigma I sama dengan 1 sampai N, I sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya ditambah N sama dengan N dalam kurung N tambah 1 per 2. Kemudian yang kedua itu sigma I sama dengan 1 sampai N, I kuadrat sama dengan 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah N pangkat 2 sama dengan N dalam kurung N tambah 1 kali N 2N tambah 1 per 6. Kemudian yang ketiga dan keempat itu sama. Di sini dapat kita lihat bahwa di ruas sebelah kirinya kita menggunakan teorema kelinearan sigma. Kemudian di ruas kanannya itu kita menggunakan notasi sigma. Sekarang kita masuk pada integral tentu. Berdasarkan teorema integral tentu, misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup a, b jika limit norma p menuju 0 sigma I sama dengan 1 sampai N f dalam kurung xi delta xi ada, kita katakan bahwa f terintegrasi pada a, b lebih lanjut integral tentu a ke b fx turunan dx disebut integral tentu atau integral remain f dari a ke b, kemudian diberikan oleh integral tentu a ke b fx dx sama dengan limit norma p menuju 0 sigma I sama dengan 1 sampai N fxi delta xi. Kemudian untuk definisi jumlah Riemann, nilai dari sigma indeks I sampai N fx dalam kurung xi delta xi disebut sebagai jumlah Riemann. Fungsi fx dengan xi adalah titik wakil pada interval k, i, dan n sekian pada banyak subinterval dari interval a, b. Titik wakil xi kita peroleh dengan 3 cara, yaitu dengan titik ujung
sebelah kiri subinterval, kemudian titik tengah dan titik ujung kanan subinterval, di mana setiap titik wakil memberikan hasil yang berbeda tergantung pada letaknya. Adapun beberapa jumlah Riemann, yaitu jika xi kuadrat sama dengan xi sama dengan 1 untuk semua i, maka S atau sum disebut aturan kiri atau jumlah Riemann kiri. Kemudian jika xi kuadrat sama dengan xi sama dengan 1 untuk semua i, maka S disebut aturan kanan atau jumlah Riemann kanan. Kemudian jika xi kuadrat sama dengan xi tambah xi kurang 1/2 untuk semua i, maka S disebut sebagai aturan titik tengah atau jumlah Riemann tengah. Pada metode Riemann kanan, F dihampiri menggunakan nilai pada titik ujung sebelah kanan dari beberapa persegi panjang atau balok pada diagram sebelah kanan yang memiliki alas delta X dan tinggi F dalam kurung A plus indeks delta X. Metode ini menggunakan dengan tinggi. Metode ini digunakan dengan indeks 1 dan seterusnya sampai n, kemudian menjumlahkan semua luas persegi atau balok yang akan menghasilkan area kanan sama dengan delta X F dalam kurung A tambah delta X tambah F dalam kurung A tambah 2 delta X dan seterusnya hingga FB. Kemudian besar jumlah Riemann akan terlalu kecil jika F menurun secara monoton dan terlalu besar jika F-nya meningkat secara monoton. Kemudian diperoleh integral tentu BKA fx dx dikurang area kanan kurang dari sama dengan M1 dalam kurung B kurang A per 2N, dengan M1 adalah nilai maksimum dari nilai absolut F aksen X pada interval yang ditentukan. Kemudian untuk jumlah Riemann kiri, aproksimasi fungsi dihitung menggunakan nilai pada titik ujung sebelah kiri dari beberapa persegi panjang atau balok pada diagram dengan alas delta X dan tinggi F dalam kurung A plus I delta X. Metode ini digunakan dengan indeks 0,1 dan seterusnya sehingga n kurang 1 dan menambahkan area yang dihasilkan akan menghasilkan area kiri sama dengan delta X FA plus delta X sampai dan seterusnya, kemudian hingga F dalam kurung B kurang delta X. Jumlah Riemann kiri sama dengan jumlah Riemann kanan. Namun pada Riemann kiri nilainya akan terlalu besar jika F-nya menurun secara monoton pada interval yang ditentukan dan terlalu kecil jika F meningkat secara monoton. Jadi itu tadi pemaparan dari saya. Mohon maaf karena banyak kesalahan dalam pemaparan saya dan mohon dikoreksi dan diperbaiki. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pertanyaan dari Walt Disney yang menyatakan bahwa semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya jika Anda punya impian, maka genggamlah impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sama halnya jika kita ingin menguasai suatu materi kalkulus, ini kita harus yakin dan percaya, lalu kita mulai take action untuk mempelajari dan memahaminya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.